kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tulip Yuni Rosyani Putri, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bungo dari SMP Negeri 1 Tanah Tumbuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya telah ada Ibu Irawati SPD sebagai guru IPA di SMP Negeri 1 Tanah Tumbuh. Baiklah, langsung saja saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama dengan Ibu Ira. Assalamualaikum Ibu Ira. Waalaikumsalam Ibu Tuli. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, luar biasa. Kemarin kan kita udah janjian ya, Ibu Ira akan kita akan melakukan supervisi. Saya akan bertindak sebagai supervisor Ibu Ira di kelas Ibu Ira ya Ibu. Apa betul Bu? Iya betul sekali Bu Tuli. Supervisi akademik adalah suatu proses yang memberdayakan dan bisa meningkatkan performa mengajar. Nah juga untuk mencapai tujuan pembelajaran di kelas Ibu. Nah ada 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi, observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Nah perbincangan kita hari ini namanya adalah perbincangan pra-observasi, dan saya juga akan memberitahu kepada Ibu bahwa tujuan dari pra-observasi ini adalah agar saya bisa melihat dan mengetahui seberapa jauh kesiapan Ibu Ira dalam melakukan nantinya pembelajaran di kelas ya Bu. Nah yang kedua yang namanya observasi. Nah pada observasi ini saya akan melakukan kunjungan ke kelas Ibu Ira di mana Ibu Ira mengajar, dan saya akan mencatat poin-poin penting dan nanti akan saya sampaikan pada bagian 3, yaitu pasca observasi. Nah pasca observasi ini yaitu dilakukannya setelah kita melakukan observasi, dan setelah saya melakukan observasi saya akan menyampaikan umpan balik terhadap kegiatan pembelajaran yang telah Ibu Ira lakukan. Nah selain itu di tahap pasca observasi itu adalah untuk perencanaan pengembangan diri guru ke depannya. Nanti ada kita akan mengisi form Ibu Ira. Nah hari ini kita berada di tahap pra-observasi. Nah di tahap ini saya ingin sekali mengetahui kesiapan Ibu Ira. Ada beberapa pertanyaan yang telah saya siapkan untuk Ibu Ira. Saya ingin mengetahui materi pembelajaran Ibu Ira itu apa ya? Tentang apa Bu? Kebetulan untuk materi pembelajaran kali ini yaitu tentang bentuk saling ketergantungan di antara makhluk hidup. Ibu mengajar IPA ya, kan? Ya. Berarti materi Ibu tentang saling ketergantungan antara makhluk hidup. Nah itu materinya. Dan saya ingin mengetahui apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan ini Bu? Di sini tujuan yang pembelajaran saya ini, ya, di mana siswa nanti bisa menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan di antara makhluk hidup. Nah, di sini juga nanti saya ingin siswa itu membuat sebuah proyek, yaitu membuat diorama. Dioramanya itu interaksi antar komponen biotik. Nah, nanti setelah dioramanya selesai dibuat, saya juga ingin anak mempresentasikan ke depan kelas. Oke baik, berarti tujuan pembelajaran Ibu Ira adalah siswa dapat menjelaskan tentang konsep saling ketergantungan antara makhluk hidup. Betul ya Ibu? Betul. Ya, Nah kemudian saya ingin menanyakan tentang metode pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan ini Bu? Nah, di sini saya ingin menerapkan metode literasi, kemudian diskusi kelompok, dan juga presentasi. Nah, di mana di dalam literasi ini saya mengharapkan bahwa siswa itu bisa mandiri di dalam belajar. Mereka harus mencari terlebih dahulu tentang referensi dalam belajar agar mereka lebih siap nanti ketika saya mengajar di kelas mereka. Kemudian ada juga diskusi kelompok. Di sini saya mengharapkan bahwa siswa saya itu bisa berpikir kritis, karena mereka kan nantinya butuh kreativitas yang tinggi dalam membuat diorama yang saling ketergantungan di antara komponen biotik ini. Nah, jadi saya harap mereka bisa berpikir kritis. Kemudian saya harap juga mereka bisa bekerja sama dalam memecahkan masalah yang saya berikan nantinya. Oke, Bu Ira. Baik.
Berarti metode pembelajaran yang akan Ibu Ira lakukan yaitu menggunakan literasi tadi kata Ibu Ira, dan kemudian diskusi kelompok, dan yang terakhir presentasi. Iya, presentasi. Nah, area pengembangan yang hendak Ibu capai Ibu dalam pembelajaran itu kira-kira apa yang Ibu ingin sekali Ibu kembangkan dalam pembelajaran Ibu Ira? Yang pertama saya ingin siswa saya itu lebih aktif lagi daripada biasanya. Nah, biasanya kan mereka tetap aktif, tapi Iya. tidak sepenuhnya aktif. Nah, untuk pertemuan kali ini saya mengharapkan bahwa dengan metode dengan adanya kegiatan proyek juga siswa saya bisa lebih aktif lagi. Dan kemudian nanti saya akan memberikan instruksi kepada siswa saya untuk membawa dalam nanti kan mereka dibagi kelompok itu. Iya, iya, Nah, betul. dalam kelompok itu saya mengharapkan mereka membawa Android 1. Untuk membantu dalam proses pembelajaran nantinya. Iya, baik. Kemudian di dalam presentasi nantinya saya mengharapkan siswa saya itu percaya diri. Nah, mereka bisa lebih percaya diri dalam menyajikan hasil yang mereka dapatkan. Area pengembangan yang hendak Ibu Ira capai tadi adalah keaktifan siswa dan juga metode pembelajaran, ya Bu. Ya. Betul ya. Nah, untuk membuat diorama tadi, kira-kira apa alat dan bahan yang dibutuhkan? Nah, pada pertemuan sebelumnya itu sudah saya sampaikan kepada anak, mereka kan harus mencari referensi terlebih dahulu. Ya, betul. Nah, kemudian saya juga anak untuk melihat konten-konten YouTube. Nah, di situ nanti boleh juga anak mencari di majalah Ya. ataupun koran ataupun melihat lingkungan secara real, secara nyata, Ya. langsung terjun ke lingkungannya untuk melihat bagaimana interaksi di antara makhluk hidup. Nah, dari beberapa referensi itu nantinya mereka akan membawa alat dan bahan yang akan dibutuhkan mereka dalam pembuatan proyek diorama nanti, Bu. Seperti itu ya. Ya. Berarti alat dan bahan itu siswa yang membawanya ya? Iya, Bu, ya? siswa. Siswa, Ibu Ira meminta siswa untuk melihat dulu konten-konten di YouTube, Iya. di internet, juga di majalah, kemudian melihat langsung melalui lingkungan nyata. Iya, gitu lingkungan ya. nyata. Wah, bagus sekali Bu. Nah, tadi Ibu mengatakan bahwa siswa akan membuat diorama. Nah, saya ingin tahu mengapa Ibu Ira memilih untuk membuat diorama ini. Nah, alasan saya memilih diorama ini karena kan siswa saya itu kreativitasnya tinggi semua ya Ibu ya. Kebanyakan mereka sangat senang sekali kalau misalnya membuat sesuatu yang baru. Nah, untuk itu saya berharap mereka itu bisa menuangkan kreativitasnya di dalam pembuatan diorama ini. Karena di sini tidak hanya butuh kreativitas saja, mereka bisa juga berpikir, berpikir dan juga harus bisa bekerja sama. Baik Ibu Ira, bisa Ibu Ira ceritakan, saya ingin tahu sekali bagaimana tahapan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti. Di sini Butuliep saya akan menggunakan model PJBL, di mana di sini tahap pertama yang akan saya lakukan itu saya akan menentukan pertanyaan dasar dulu. Oke. Biar dari pertanyaan dasar itu kan untuk memancing Ya. keaktifan siswa juga dari proses tanya jawab gitu. Kemudian kami akan membuat desain project. Nah, dari desain project itu anak kan disuruh nanti bawa HP setiap kelompoknya satu-satu. Karena kami akan melihat lagi proses pembuatan diorama dari berbagai referensi yang ada. Nanti akan kami tuangkan lagi di dalam proses pembuatan diorama kami sendiri. Gitu. Nah, setelah desain proyek ini kami akan menyusun penjadwalan. Oke. Nah, berapa lama waktu yang akan dibutuhkan siswa saya nantinya untuk membuat diorama ini. Kemudian saya akan memonitor kemajuan proyeknya. Saya akan melihat sejauh mana kegiatan mereka. Kemudian akan melihat penilaian hasil. Oke. Penilaian hasilnya nanti siswa saya akan presentasi tentang hasil karya mereka. Jadi di sini mereka bisa menyajikan hasilnya di depan kelas. Jadi juga bisa meningkatkan rasa percaya diri mereka. Oh ini loh diorama yang kami buat. Iya. Jadi mereka ada rasa bangganya. Ya, betul. Kemudian baru evaluasi pengalaman. Terakhir evaluasi. Ya. Berarti tahapan pembelajaran Ibu Ira akan memberikan pertanyaan dasar dulu ya Bu. Kemudian desain project. Desain project. Nah,
desain project ini kemudian Ibu Ira akan melihat referensi ya Bu, dari Iya, YouTube dan dari lain-lain. Nah kemudian setelah ada pertanyaan dasar, desain project, dan ada penjadwalan berapa lama project tersebut dapat diselesaikan. Nah kemudian ada yang namanya monitor. Ibu Ira memonitor sejauh mana perkembangan dari project siswa. Yang kemudian ada lagi yang namanya penilaian hasil, yaitu dengan presentasi. Iya, presentasi di depan kelas. Di depan kelas. Dan terakhir sekali yaitu evaluasi pembelajaran. Ya baik. Bagus sekali perencanaan pembelajaran yang akan Ibu Ira laksanakan, sangat bagus. Baik dari tahap pembelajaran yang telah Ibu ceritakan tadi. Nah, saya ingin mengetahui kira-kira ada nggak kendalanya kira-kira yang sekiranya akan muncul. Pasti Ibu Ira sudah memprediksi gitu kira-kira kendala apa yang akan muncul pada saat pembelajaran ini menggunakan metode PJBL tadi. Kendalanya di sini waktu ya Bu ya, karena kan project ini kan butuh waktu yang lumayan agak lama dalam proses pembuatannya, dan juga persiapan alat dan bahan benar-benar harus dipersiapkan secara matang. Jadi dari segi waktunya Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya, saya ingin mengetahui strategi apa yang telah Ibu Ira persiapkan untuk pembelajaran besok. Saya membagi kelompoknya secara heterogen ya Bu ya. Kemudian nanti ada pembuatan media diorama. Kemudian metode diskusi, presentasi tadi, dan juga literasi itu Bu. Strategi yang dipersiapkan oleh Ibu Ira yaitu mengenai pembagian kelompok yang telah Ibu Ira bagi secara heterogen. Yang kedua yaitu pembuatan diorama nantinya oleh siswa. Yang ketiga diskusi kelompok, serta yang terakhir adalah nanti presentasi ya Ibu. Nah di sini catatan khusus supervisor, percakapan ini telah berjalan dengan lancar dan juga Ibu Ira telah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik dan secara matang. Nah di sini ada disepakati bersama oleh supervisor dan juga oleh guru yaitu Ibu Ira. Saya minta tanda tangannya Ibu. Oke, terima kasih Bu. Ini juga saya tanda tangan. Saya harap semoga Ibu Ira bisa melakukan pembelajaran ini dengan baik dan lancar. Amin. Dan kendala yang Ibu Ira katakan tadi bisa diatasi dengan baik, ya Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu Ira akan melakukan kegiatan pembelajaran ini, Bu? Kebetulan saya mengajarnya itu minggu depan ya Bu ya. Minggu depan. Hari Rabu. Hari Rabu ya, Iya. Bu ya. Hari Rabu. Baik. Ibu Ira mengajar di kelas 7A ya itu. di hari Rabu di kelas 7A ya. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu Ira. Maaf ini udah mengganggu waktunya. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Coba kakak, ketua kelas, berdoa dulu. Siap, gerak, jalan mulai. Oke, kita lanjut absen dulu. Untuk kehadiran hari ini, Ibu ada cara yang berbeda. Jadi Ibu ingin kalian mengekspresikan diri kalian. Misalnya, nanti Ibu panggil namanya, kemudian kalian tunjukkan perasaan kalian hari ini. Kalau misalnya senang, sedih, nah tinggal dipanggil namanya nanti ya. Oke. Tenang, Bu. Bunga Jihan. Baik, Bu. Baik. Dan Ibu Sila. Diana Ayu. Nah. Ferry Lia. Tenang, Bu. Nah, oke. Intan Aulia. Nah, Ikan Mahir. Nah, Doa Rizky. Semangat, Bu. Semangat. Raka. Semangat, Bu. Semangat. Yati Nurkasha. Nah, untuk yang dalam keadaan baik, semoga hari ini bisa menjadi lebih baik. Kemudian untuk yang sedih, Fikri. Nah, semoga dalam
lainnya. Untuk yang senang biar makin senang. Nah, ya, Tasya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, coba semuanya berdiri dulu. Nanti ada sampah. Nah, dicek dulu. Nah, dicek dulu. Nah. Kalau ada sampah dibuang dulu. Nah, kalau sudah selesai, silakan kembali duduk. Cari posisi yang paling nyaman. Melanjutkan ke pembelajaran hari ini. Siapa yang masih ingat pelajaran kita yang sebelumnya? Yang ingat angkat tangan. Ayo. Tentang komponen ada berapa komponen ekosistem? 2. Ada 2. Yang pertama apa Fitri? Ya. Komponen abiotik. Yang kedua apa Akbar? Komponen biotik. Kakak, kalau abiotik itu apa kakak? Tak hidup atau yang hidup? Tak hidup. Johan, kalau biotik yang apa? Komponen apa? Komponen benda hidup. Oke. Nah, untuk materi kita hari ini itu ada tujuan pembelajarannya. Hubungan dengan yang sebelumnya. Tujuan materi kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini, kalian mampu menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan di antara makhluk hidup. Kemudian nanti ada kegiatan proyek yang akan kita lakukan. Nah, melalui kegiatan proyek tersebut, kalian mampu menyajikan hasil pengamatan terhadap makhluk hidup dengan lingkungannya. Nanti kita akan membuat diorama ekosistem. Nah, nanti kita ada beberapa pokok materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu tentang rantai makanan. Kemudian jaring rantai makanan dan juga jaring-jaring ini akan kita bahas. Oke, di sini ibu akan menilai kalian dengan 3 cara, sama dengan seperti yang sebelumnya. Nah, karena KKN ibu itu 71, jadi penilaian ibu yang pertama itu dari sikap kalian. Jadi ibu nanti akan menilai setiap sikap dari kalian. Kemudian apa lagi? Ada pengetahuannya yang akan ibu nilai. Nanti ada lembar kerja peserta didik yang akan ibu bagikan. Nah, dari sana itu akan menilai kalian apakah sudah menguasai materi atau tidak. Kemudian yang ketiga dari keterampilan. Keterampilannya ibu akan melihat kalian dari bekerja kelompok dalam membuat diorama. Nah, yang kayak ibu. Oke. Untuk yang paling aktif nanti akan ibu berikan door prize atau hadiah. Jadi ibu harapkan kalian harus aktif dalam belajar hari ini. Bisa? Pada pertemuan sebelumnya, ibu kan sudah beritahu tentang kalian harus cari dulu tentang komponen biotik ini dan saling keterkaitannya dengan makhluk hidup itu bisa dari internet ataupun dari buku ataupun dari majalah ataupun dari lingkungan sendiri. Nah, hari ini kalian coba buka dulu bukunya, buku paketnya. Dibuka dulu buku
peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rantai tersebut. Oke, jadi rantai makanan itu peristiwa makan dan dimakan. Oke, selanjutnya siapa lagi yang bisa mengemukakan pendapatnya? Ayo. Oke, ayo kakak. Jaring makanan. Jaring makanan. Apa jaring makanan kakak? Jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan bentuk semacam jaring. Oke, itu menurut pendapat kakak dan juga Akbar. Tepuk tangan dulu. Akbar dan juga kakak. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas tentang kelompok. Nah, kita diberikan kelompok sesuai dengan minat dan bakat kalian masing-masing. Ini sudah duduk berkelompok ini? Ya. Sudah. Oke. Ibu akan membagikan kalian LKPD. Nanti di sini ada panduan-panduan yang akan kalian kerjakan untuk hari ini. Oke. Pada sebelumnya kan Ibu sudah beritahu bahwa kita akan melihat video terlebih dahulu dari HP yang kalian bawa sendiri. Nah, kita lihat dulu bagaimana cara pembuatan dari diorama ekosistem. Dari yang Ibu kirim linknya, coba dibuka dulu. Sesuai dengan kesepakatan kita pada sebelumnya, apakah alat dan bahannya sudah kalian bawa? Ya. Oke, kita akan membuat diorama dari ekosistem, rantai makanan dan juga jaring-jaring. Berapa lama waktu yang kalian butuhkan kira-kira untuk menyelesaikan proyek kita ini? 1 jam. Ya, 10 menit bisa? Bisa. Selesai? Oke, kita mulai sekarang. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti.
produsen. Produsennya itu adalah padi. Padi dimakan oleh belalang. Lalu saya dimakan lagi oleh ular. Ular dimakan lagi oleh belalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Diorama ekosistem hutan. Pertama adalah produsen. Produsennya adalah daun. Daun dimakan oleh ulat. Ulat adalah konsumen 1. Ulat dimakan oleh bunglon. Bunglon adalah konsumen 2. Bunglon dimakan lagi oleh ulat. Ulat adalah konsumen 3. Ulat dimakan lagi oleh musang. Musang adalah konsumen puncak. Musang mati dan menjadi jamur dan diuraikan oleh jamur. Jamur adalah dekomposer. Sekian dari kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota 6 orang. Nama saya Kakak Sadria Pratama. Kami membuat diorama jaring-jaring makanan. Kami dari kelompok 4 dari kelas 6 kami menjelaskan rantai makanan. Sekian, terima kasih. Ayo, siapa yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Bu. Oke, Pak, apa? Yaitu saling ketergantungan di antara komponen biotik. Oke, tangan untuk angkat. Terus siapa lagi? Insa. Ayo, Joan. Jaring-jaring makanan, Bu. Oke, ada jaring-jaring makanan lagi. Yuk, Nah, oke, Ali, apa? rantai makanan. Ada rantai Makanan. Oke, Ibu akan memperkuat kesimpulan materi kita hari ini, yaitu materi kita tentang ketergantungan, saling ketergantungan di antara komponen biotik. Di mana di saling ketergantungan itu ada rantai makanan dan juga jaring makanan. Rantai makanan apa? Yaitu proses makan dan Makan. Kalau jaring-jaring makanan lebih kompleks lagi dari rantai makanan. Nah, masih semangat belajar hari ini? Masih. Oke, Ibu harapkan untuk pertemuan selanjutnya kita bisa lebih semangat lagi. Nah, untuk kelompok yang paling aktif, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya, bukan akbar ya. Tepuk tangan dulu. Kelompok yang paling aktif. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Nah, kalau ada salah dan kelirunya Ibu minta maaf. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntungmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya telah hadir Ibu Dirawati SPD selaku guru IPA di SMP Negeri 1 Tanah Tumbuh. Pada kesempatan kali ini merupakan tahapan pasca observasi di tahapan supervisi akademik. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk pasca observasi. Assalamualaikum Ibu Ira. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu Ira, terima kasih ya hari ini sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang di tahap pasca observasi sekarang. Terima kasih Ibu Ira atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, yang mana saya telah bisa berkunjung ke kelas Ibu Ira, melakukan observasi di kelas Ibu Ira. Terima kasih kesempatannya. Dan sekarang kita ini pada tahap pasca observasi Ibu. Di tahap pasca observasi ini kita akan sama-sama merefleksikan dan juga mengingat
mengingat kembali rangkaian pembelajaran yang telah Ibu laksanakan sebagai bahan pembelajaran ke depannya, Ibu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, langsung saja ya Bu. Saya ingin mengetahui bagaimana sih perasaan Ibu Ira saat setelah melakukan pembelajaran di kelas waktu itu? Alhamdulillah senang ya Bu ya, karena berjalan dengan lancar, walaupun masih banyak kurangnya ya Bu ya. Ya, berarti alhamdulillah perasaan Ibu Ira senang dan juga lega mungkin ya karena telah melaksanakan pembelajaran. Nah, menurut Ibu, apakah pembelajaran kemarin itu minggu lalu yang telah kita laksanakan sudah sesuai belum dengan tujuan pembelajaran yang telah Ibu rancang dan sudah sesuai belum dengan pembelajaran berdiferensiasi yang telah Ibu susun? Kalau menurut saya sendiri masih kurang ya Ibu ya, soalnya siswa-siswanya masih ada yang kurang aktif. Harapan saya kan mereka semuanya aktif, tapi waktu di lapangan ternyata ada beberapa siswa yang masih kurang aktif. Ya, jadi menurut Ibu Ira ada sebenarnya tujuan pembelajaran, target dan rencana Ibu masih kurang tercapai ya Ibu ya, karena masih ada siswa yang kurang aktif. Nah, berdasarkan pengamatan saya waktu itu, Ibu Ira sudah menggunakan alat peraga yang menarik sehingga mungkin siswanya sebagian besar sebenarnya aktif ya Bu ya. Ya. Kemudian menurut Ibu Ira tadi ada siswa yang kurang aktif. Kira-kira apa penyebabnya itu Bu? Mungkin karena saya kurang melakukan pemetaan belajar anak ya Bu ya. Mungkin ada anak yang sukanya secara nyata, tapi saya suruh saya minta dia melihat video-video, mungkin kurang tertarik di anak tersebut. Oke. Berarti menurut Ibu Ira hal ini ada siswa yang kurang aktif itu karena Ibu Ira belum sepenuhnya menerapkan pemetaan kebutuhan belajar dia ya Bu ya. Di mana siswa yang mungkin dia suka ke lapangan, lingkungan yang nyata, konkret, tapi Ibu Ira belum sepenuhnya menonton video-video, jadi mungkin dia kurang tertarik ya Bu. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, jadi yang siswa kurang aktif tadi, Ibu Ira apa yang kira-kira Ibu akan laksanakan ke depannya? Saya ingin kembali menyebarkan angket untuk melihat kebutuhan belajar siswa saya, sejauh mana kemampuan mereka, kemudian melihat kebutuhan belajar mereka itu sendiri. Oke, berarti ke depan ini Ibu akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dengan menggunakan angket atau kuesioner ya Bu ya, sehingga Ibu bisa tadi kata Ibu untuk mengetahui ya Bu ya mana gaya belajar siswa, ada audio, visual, kinestetik ya Bu ya. Nah, jadi selain itu ada rencana apa lagi Bu? Selain Ibu pemetaan, apa lagi kegiatan yang akan Ibu lakukan untuk membuat siswanya lebih aktif? Mungkin kalau sebagian anak ini lebih sering pergi ke lapangan, mungkin saya akan membawa mereka ke lingkungan secara nyata. Jadi mereka bisa melihat, oh ternyata di lingkungan ini ada seperti ini. Oke, berarti untuk mengajak siswa lebih aktif lagi dalam pembelajaran, Ibu Ira akan menggunakan metode terjun langsung ke lingkungan sekitar mereka, melihat benda-benda tersebut secara konkret ya, bukan dari video atau gambar ya. Nah, kemudian kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Mungkin di pembelajaran selanjutnya saya akan melakukan secara konsisten dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, baik. Berarti kedepannya Ibu akan secara konsisten mengakomodir kebutuhan belajar siswa ya Bu ya. Dengan mulai pembelajaran berikutnya akan Ibu Ira langsung terapkan. Nah terakhir nih Bu, saya ingin mengetahui bagaimana sih tanggapan Ibu Ira terhadap kegiatan supervisi akademik ini Bu? Saya senang sekali karena dengan adanya supervisi ini saya bisa mengetahui kekurangan saya dalam mengajar, kemudian apa-apa saja yang saya butuhkan saat berhadapan dengan siswa. Kalau tidak ada supervisi ini saya hanya belajar, tidak tahu kurangnya saya bagaimana. Oke, baik. Baik, itulah berarti Ibu Ira sangat senang dengan kegiatan ini ya Bu ya. Jadi Ibu Ira bisa tahu di mana kekurangan Ibu Ira dalam mengajar. Sebenarnya Bu, kita ini posisinya sama di sini. Kita ini sebagai mitra
mitra. Dalam sebuah supervisi di antara supervisor dan guru yang diamati adalah mitra, jadi tidak ada yang lebih tinggi. Dan saya juga tidak berusaha untuk menggurui. Nah di sini kita itu saling untuk menguatkan agar dapat meningkatkan potensi kita masing-masing, Bira. Jadi sehingga pembelajaran itu bisa berpusat pada murid. Jadi saya tidak berusaha mencari kekurangan Bira, namun kita itu di sini untuk sama-sama merefleksikan pembelajaran yang telah kita lakukan. Nah, agar namanya cita-cita dari tujuan pendidikan Indonesia yaitu Merdeka Belajar itu bisa tercapai. Nah, terima kasih Bu Ira atas waktunya. Pasti Bu Ira sibuk nih, tapi meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih banyak. Semoga percakapan kita ini bermanfaat bagi kita. Demikianlah proses coaching atau supervisi akademik tahap ketiga, yaitu pasca observasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrialis Akbar dari kelas 7A dan dari SMP 1 Tanah Tumbuh. Hari ini kami belajar IPA dengan Ibu Ira dan berkolaborasi dengan Ibu Tulip. Hari ini saya sangat senang dikarenakan bisa belajar materi yaitu saling ketergantungan makhluk hidup dan membuat diorama rantai makanan. Hari ini saya membuat yaitu rantai makanan ekosistem sawah. Hari ini saya sangat senang dikarenakan bisa presentasi membuat diorama. Sekian dari saya. Terima kasih atas Ibu Ira dan Ibu Tulip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaris Kianudra Pertama dari kelas 7A SMP Negeri 1 Tumbuh. Saya pada pembelajaran hari ini sangat senang dan bersemangat karena telah diajarkan dengan Ibu Ira berkolaborasi dengan Ibu Tulip. Pada pembelajaran hari ini kami membuat jaringan makanan. Saya sangat senang pada hari ini saya bisa berpresentasi di depan kelas dan percaya diri. Terima kasih Ibu Ira dan Ibu Tulip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.